Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita adanya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Yesus. Biarlah saat ini hati kita penuh dengan ucapan syukur karena kebaikannya yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Haleluya.
tidak bisa lepas dari segala kebaikan yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami, keadaan kami sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu semata yang selalu menyatakan pada kami. Biarlah kami belajar untuk mensyukuri kebaikan-Mu ya Tuhan. Sekalipun tidak ada sesuatu yang bisa kami gunakan untuk membalas kebaikan-Mu, namun kami mau belajar untuk menempatkan Engkau Tuhan sebagai penyembahan kami, yang harus kami sembah, kami puji, kami muliakan. Dan di kesempatan yang indah ini, kami bawa pujian kami di hadapan-Mu, kami bawa sembah kami di hadapan-Mu, dan bahkan dalam ibadah ini kami mau memberi yang terbaik di hadapan-Mu sebagai persembahan, dan kiranya semua berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau juga memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita, haleluya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita pujikan nama yang luar biasa. Kita mau saling memberkati satu dengan yang lainnya. Amin. Haleluya. Tercurah di depan ini urapan yang ajaib, memulihkan rumah katakan Roh Kudus. Tercurah firman Tuhan, firman-Nya yang luar biasa bagi kita. Haleluya.
membangun kita, menjadikan kita umat pilihan, umat yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu
itu Engkau yang memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, dan biarlah kami semua sidang-Mu, kami diberkati, dan firman-Mu berbicara, mengingatkan kami, membangun kami, memberkati kami, sehingga kami semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, dan saya memberikan judul untuk renungan hari ini, membangun keluarga yang kuat. Saya akan bacakan firman Allah 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ini merupakan lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, yang artinya bahwa Allah memandang bahwa keluarga itu adalah lembaga yang sangat penting. Kemudian di dalam keluarga itu pasti ada istri dan suami, mungkin nantinya diberkati anak-anak, dan mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tentunya di dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh istri, apapun yang dilakukan oleh suami dan anak-anak, maka tujuannya adalah supaya keluarga itu bahagia. Namun rupanya di dalam membangun keluarga yang bahagia itu harus menghadapi ujian-ujian, harus menghadapi tantangan-tantangan, dan bahkan seringkali kita berada di dalam pergumulan di dalam membangun rumah tangga itu. Terlebih di masa sekarang ini, masa COVID-19, tentunya banyak keluarga yang terganggu, dan bahkan di soreang itu saya mendengarkan berita beberapa hari yang lalu, setiap hari rata-rata 150 keluarga mengajukan perceraian. Yang berarti bahwa keluarga-keluarga ini harus dibangun supaya menjadi keluarga yang kuat, sehingga di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi, maka keluarga itu harus tetap kuat. Semakin baik ketahanan keluarga, maka semakin baik pula kemampuan keluarga itu menghadapi tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan ketahanan keluarganya. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang kuat,
dalam segala keadaan. Keluarga yang kuat ini akan diberkati oleh Tuhan. Namun bagaimana dengan keluarga kita saat ini? Saya percaya Bapak Ibu saudari kita di dalam Tuhan, maka keluarga kita adalah keluarga yang kuat. Rasul Petrus memberi nasihat kepada para istri dan para suami supaya membangun keluarga yang kuat di tengah persoalan, permasalahan yang sedang terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami di dalam membangun keluarga yang kuat, di dalam menciptakan keluarga yang kuat? Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kewajiban istri dalam menciptakan keluarga yang kuat. Apa yang menjadi kewajiban seorang istri? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau kita baca tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, maka di situ kita melihat bahwa antara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, nasihat itu diberikan kepada istri-istri. Dan ayat 7 baru kepada suami. Jadi rasanya tidak adil. Kenapa istri mendapatkan nasihat yang banyak, tetapi suami hanya mendapatkan nasihat 1 ayat, istrinya 6 ayat, 6 dibanding 1. Tentunya hal itu ada yang melatar belakangi. Sebab Petrus pada saat itu melihat bahwa seorang istri punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengambil bagian mempertahankan keluarganya dan untuk membuat keluarga itu kuat di tengah-tengah persoalan. Karena pada saat itu ada satu persoalan yang sedang terjadi, di mana hanya wanita, banyak perempuan Kristen, mereka yang menikah dengan orang-orang non-Kristen. Dan Petrus ingatkan, sekalipun mereka menikah dengan non-Kristen, maka mereka harus tetap mempertahankan imannya dan mereka harus menjadi berkat bagi suaminya yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat. Biasanya di dalam pernikahan, kalau istrinya Kristen, suaminya non-Kristen, seringkali istrinya dibawa untuk menjadi non-Kristen. Atau sebaliknya, suaminya Kristen, istrinya non-Kristen juga dibawa supaya mengikut suaminya. Namun rupanya istri-istri pada saat itu mereka tetap bertahan di dalam iman mereka, namun mereka punya tanggung jawab untuk memenangkan suaminya. Sekalipun suaminya belum percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan suaminya. Dan mereka harus berjuang keras, sehingga banyak nasihat yang disampaikan kepada istri-istri. Dan bahkan bukan masalah itu saja, tetapi ada budaya yang membuat Petrus membuat nasihat yang begitu panjang untuk para istri. Di bawah hukum Yahudi, seorang perempuan itu dianggap sebagai benda. Enak enggak kalau seorang perempuan dianggap sebagai benda? Jadi kalau suami yang sudah menikah dalam budaya itu, maka istrinya ini dipandang seperti domba-domba atau kambing-kambing, sehingga tidak ada alasan untuk seorang istri meninggalkan suaminya. Tetapi bagi para suami, mereka bisa menceraikan istrinya kapan saja. Ini kan ketidakadilan di bawah hukum Yahudi. Kemudian dalam masyarakat Yunani, seorang istri harus tinggal di rumah dan sepenuhnya tunduk kepada suami. Istri tidak mempunyai kebebasan berpendapat, sehingga segala keputusan itu diputuskan oleh pria, diputuskan oleh suami. Dan istri hanya diam saja, pokoknya hanya tunduk kepada suami. Dan suami boleh menceraikan istrinya kapan saja selama dia bisa mengembalikan mas kawinnya. Memang rupanya pria ini selalu egois, dan justru budaya yang ada pun mendukung untuk itu. Kemudian di bawah hukum Romawi, seorang perempuan ini tidak mempunyai hak apa-apa. Mereka diperlakukan seperti seorang anak. Bagaimana toh seorang anak itu? Dia hanya
tunduk taat kepada orang tuanya. Seorang istri hanya tunduk taat kepada suaminya, dan dia tidak boleh ikut berbicara dalam segala hal karena dia diperlakukan seperti seorang anak. Namun bagi seorang suami, dia bisa menceraikan istrinya kapan saja. Maka itu Petrus menasihatkan kepada para istri panjang lebar supaya istri ini menjadi berkat bagi suami, supaya istri bisa memenangkan suami, dan bahkan supaya istri ini tidak meninggalkan suaminya. Maka Petrus berharap istri-istri yang percaya kepada Tuhan, mereka punya pengaruh yang kuat oleh karena imannya kepada Tuhan. Dan saya melihat ada kesejajaran di dalam nasihat itu seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Coba saya akan bacakan dulu 1 Korintus 7 pasal 13 sampai 16. Paulus katakan demikian. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Yang dimaksud Paulus di sini, istri harus tetap mengasihi suaminya sekalipun suaminya orang yang belum percaya. Kemudian ayat yang ke-14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Yang artinya bahwa di dalam pernikahan itu tidak boleh terjadi perceraian, dan kalau suaminya belum percaya, maka istrinya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan suaminya supaya percaya. Kalau suaminya yang percaya dan istrinya belum percaya, maka seorang suami punya tanggung jawab untuk memenangkan istrinya. Sehingga Paulus pun ingatkan supaya keluarga itu dibangun menjadi keluarga yang kuat, sehingga bisa bertahan di dalam setiap tantangan. Kembali kepada nasihat Petrus kepada para perempuan, maka di ayat yang pertama tadi dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Apa yang harus dilakukan seorang istri supaya keluarga itu tetap kuat? Petrus mengatakan bahwa seorang istri, mereka harus rela tunduk kepada suaminya. Jadi ini menjadi tugas, menjadi tanggung jawab seorang istri, di mana penundukan diri seorang istri kepada suaminya bukan terpaksa, tetapi hal itu didasari oleh kasih. Oleh karena dia mengasihi suaminya, maka dia menempatkan diri sebagai seorang istri yang berada di bawah otoritas seorang suami. Kata tunduk ini punya jangan dirubah menjadi tanduk. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin banyak perempuan-perempuan yang menuntut pada suaminya secara ekonomi, penghasilan suaminya tidak sama dengan masa sebelum corona, dan mungkin penghasilan mulai menurun. Yang biasanya belanja bebas, menggunakan uang bebas, tetapi saat ini semua harus dibatasi karena keterbatasan penghasilan. Sekalipun demikian, tetap firman Allah katakan seorang istri harus tetap tunduk kepada suaminya, penuh dengan hormat, mengasihi suami,
dengan tulus hati mau tunduk. Saya percaya kalau seorang istri tunduk kepada suami, maka hal itu paling tidak sudah memperkokoh hubungan antara suami istri. Kemudian berikutnya, seorang istri harus murni. Dari dalam dirinya harus ada kesucian dan kesetiaan kepada suami. Harus murni, ada kesucian di dalam hati. Kalau orang yang hatinya suci, tentunya hal-hal yang dikerjakan adalah sesuatu yang benar. Melakukan tugas tanggung jawab di dalam keluarga pun dilakukan dengan benar. Hati dan pikirannya benar, dan tindakannya adalah sesuatu yang benar. Dan Rasul Petrus menginginkan supaya seorang istri memiliki kesucian di dalam hati dan juga memiliki kesetiaan yang didasari atas kasih. Maka kasih seorang istri kepada suami juga harus tulus. Kasih seorang istri kepada suami harus murni. Jangan mengasihi suami mungkin karena harta. Sehingga ketika masa pandemi dan ternyata ekonominya menurun karena dorongan mengasihi dulu karena harta, ya akhirnya mengajukan perceraian. Barangkali mengasihi suami karena suaminya gagah, cakep, ganteng, tetapi usia akan bertambah. Sakit penyakit mungkin bisa terjadi. Tubuh pria bisa berubah. Yang dulu gagah, ganteng bisa jadi peot dan kurang menarik. Tetapi seorang istri yang murni hatinya, dia akan tetap mengasihi suami sekalipun tubuh suaminya sudah mengalami perubahan. Sehingga istri yang murni ini pasti akan terus berusaha mempertahankan supaya pernikahan itu hanya maut yang memisahkan, kematian yang bisa memisahkan. Harta tidak bisa memisahkan, perubahan fisik tidak bisa memisahkan, perubahan keadaan tidak akan bisa memisahkan antara suami istri. Hanya kematianlah yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Kemudian berikutnya dikatakan seorang istri harus hormat. Artinya menghormati suami. Kalau di dalam LAI saleh, seorang istri itu harus saleh, memiliki satu keyakinan bahwa saat ini dunia ini sepertinya bait Allah, yang berarti bahwa dia harus hidup di dalam kebenaran sepanjang waktu dan di dalam segala keadaan. Selama seorang istri masih diberi kesempatan hidup di bumi ini, maka kesalehan itu harus nyata, kesalehan itu harus kelihatan. Namun terkadang sulit juga untuk mencari istri-istri yang saleh. Dalam hal kejujuran, mungkin istri bisa tidak jujur hanya karena keuangan. Dalam hal kasih, mungkin kasih istri bisa berubah karena perubahan keadaan. Tetapi seorang istri yang saleh, maka dia akan tetap berada di dalam kebenaran dalam keadaan apapun juga, sehingga dia akan menjadi penolong bagi suaminya. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Biasanya kebanggaan seorang istri ketika mereka bisa memakai perhiasan dan bisa memakai baju yang indah, dan bahkan bukan hanya indah tetapi mahal. Itu menjadi kebanggaan. Namun rupanya Petrus melihat bahwa penampilan yang lahiriah ini memang perlu, tetapi lebih penting lagi adalah manusia batiniah. Perempuan mana yang tidak suka emas? Kecuali Majalaya sukanya koko, AA. Kalau Medan sukanya apa? Hanya istri saya aja yang suka emas. Akhirnya dapat emas yang sangat berkarat, karatnya tua, sampai kelihatannya kehitam-hitaman mengkilat. Tetapi menjadi emas kesayangan, disayang sama istri. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, emas ini menjadi sesuatu yang menarik bagi seorang perempuan. Mungkin dia akan menggunakan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas. Pakaian yang bagus ini menjadi sangat menarik bagi seorang perempuan. Dia akan tampil dengan pakaian yang bagus. Dia lebih percaya ketika menggunakan pakaian yang bagus, mungkin harga yang mahal, dan juga menggunakan emas.
akan menambah kepercayaan dirinya. Tetapi bagi Rasul Petrus itu tidak terlalu penting untuk mempertahankan keluarga supaya tetap kuat dalam segala keadaan. Ada hal yang lebih penting ketika seorang perempuan menghiasi manusia batiniahnya dengan kebenaran. Hatinya benar, pikirannya benar. Sehingga karena hatinya dan pikiran benar, apa yang dikerjakan adalah benar. Dan ketika apa yang dikerjakan benar, maka seorang istri akan menjadi berkat bagi suaminya. Seorang istri akan menjadi berkat bagi anak-anaknya. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat. Dan di ayat yang keempat dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Perhiasan yang lebih penting adalah manusia batinia. Tetapi bukan berarti perempuan bebas untuk berpenampilan. Tetap perempuan harus berpenampilan menarik, berpenampilan rapi. Di rumah terutama harus berpenampilan menarik dan rapi. Biasanya ibu-ibu kan kebalik ya. Para perempuan ini biasanya kan kebalik. Kalau di rumah seadanya saja. Nyuci baju dengan daster yang dipakai tidur tadi malam. Masak juga masih pakai daster itu. Sudah, kalau sudah selesai daster di kantung, mandi. Setelah mandi, ya pakai daster itu lagi. Nggak tahu baunya apalah, yang penting pokoknya pakai baju. Tetapi berbeda ketika mau pergi. Kalau mau pergi, buka lemari, mulai dari sini dipilih. Ambil. Wah, udah mulai gini-gini. Kemudian lihat warnanya, sepatunya ada cocok, ganti lagi. Mau tampil buat siapa? Penting juga penampilan di hadapan suami. Namun hal yang lebih penting adalah manusia batinnya harus diperbaharui, harus menjadi perhiasan yang diperhatikan, yaitu manusia batinnya yang tersembunyi, manusia yang murni, yang tulus, yang diterangi Roh Kudus. Itu akan lebih penting. Kemudian hal yang kedua, yaitu kewajiban suami dalam menciptakan keluarga yang kuat. Apa yang Petrus sampaikan kepada suami? Di pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya di dalam keluarga ini ada hubungan timbal balik antara suami istri. Ada kewajiban timbal balik antara suami istri. Kalau Rasul Petrus sudah menasihatkan kepada istri-istri tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, maka Rasul Petrus juga mengingatkan kepada suami-suami bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Maka berarti harus ada timbal balik. Dan ketika di dalam keluarga salah satu hanya menuntut haknya, tidak melakukan kewajiban, dan salah satu ditekan supaya melakukan kewajibannya dan tidak pernah mendapatkan haknya, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sangat rapuh. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus ada timbal balik antara suami dan istri. Maka disitulah keluarga akan semakin kuat. Etika Kristen mengajarkan hubungan tanggung jawab timbal balik antara suami istri, sehingga Rasul Petrus mengingatkan kepada para suami, juga kepada saya. Apa yang diingatkan Rasul Petrus? Tadi di firman Tuhan dikatakan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Maka saya melihat bahwa suami diingatkan supaya seorang suami ini memahami istrinya. Saya tidak yakin kalau suami-suami
sudah mengenal istrinya dengan sungguh-sungguh dan memahami istrinya dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau seorang suami mengenal istrinya dengan sungguh-sungguh, dia akan selalu tahu apa yang menjadi keinginan istrinya dan bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Suami-suami, sudahkah bisa melakukan seperti itu? Saya percaya tidak seorang suami pun yang mengatakan, oh ya saya bisa, termasuk saya belum bisa. Artinya sepanjang hidup saya, sepanjang waktu saya bersama dengan istri, saya harus belajar untuk mengenal istri saya. Saya harus belajar untuk memahami istri saya. Dan firman Allah tadi katakan bahwa seorang istri itu adalah seorang yang lemah. Beda dengan seorang pria, mungkin secara emosi juga lebih lemah. Demikian juga secara fisik juga lebih lemah. Sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda antara pria dan wanita. Oleh sebab itu, sebagai seorang suami harus memperlakukan istrinya sebagai seorang wanita. Yang berarti seorang suami memahami siapa istrinya, memahami bahwa dia adalah wanita yang berbeda dengan pria. Perlakukanlah dia sebagai seorang wanita. Belajarlah untuk mengerti perasaan istri. Karena biasanya seorang perempuan itu sensitif. Ketika suaminya melakukan sesuatu yang salah, istri ini sensitif, gampang tersinggung dan mengerti bahwa hal itu tidak benar dan lebih peka. Maka seorang suami harus belajar bersikap yang baik, memahami istri, memperlakukan istri, menjaga perasaan istri dengan baik. Sehingga istri merasa aman ketika dia bersama dengan seorang suami. Coba kalau suami kasar terhadap istrinya, tidak pernah menghargai, mengorangkan istri, dan bahkan tidak punya sikap untuk hormat terhadap istri, maka saya percaya bahwa istri sekalipun diam, dia akan memendam kekecewaan, memendam sakit hati. Dan istri biasanya diam, tetapi ketika marah itu akan keluar. Dan bahkan ketika masalah itu diselesaikan, dia masih ingat masa-masa lalu ya, kesalahan yang pernah dilakukan suaminya, itu akan selalu diingat. Maka bagi suami-suami termasuk saya, harus belajar untuk memahami istri, memperlakukan istri dengan benar, dan belajar untuk menjaga perasaan seorang istri. Sekalipun demikian, saya tidak yakin bahwa istri saya tidak pernah tersinggung. Pasti dia juga pernah tersinggung dengan apa yang saya katakan, mungkin juga apa yang saya lakukan. Apalagi kalau tidak hati-hati, apalagi kalau tidak mau memahami, apalagi kalau tidak pernah mau mengerti istrinya. Maka saya percaya suami akan banyak melakukan kesalahan di hadapan istrinya. Kalau sudah banyak melakukan kesalahan, hubungan suami istri menjadi tidak baik, maka ketahanan di dalam keluarga itu diragukan, apalagi ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi sebaliknya, ketika istri merasa aman bersama dengan suami, hubungan suami istri ini baik sebab suami menghargai istrinya, suami mengasihi istrinya, suami belajar untuk memahami dan memperlakukan sesuatu yang baik terhadap istrinya, maka saya percaya masalah sesulit apapun, suami istri ini akan tetap di dalam kebersamaan. Amin. Jadi kita belajar, saya juga harus belajar. Kemudian juga Petrus mengingatkan supaya seorang suami juga sopan terhadap istrinya. Dalam dunia kuno, kesopanan terhadap seorang istri ini kurang diperhatikan, sehingga hak dan kewajiban itu berbeda, dan bahkan istri diperlakukan terkadang tidak secara hormat dan tidak dengan sopan, sehingga banyak istri-istri yang sakit hati karena sering dibentak-bentak suaminya. Istri-istri yang banyak kecewa terhadap suaminya sebab suaminya bebas melakukan apa saja sekalipun salah, tidak menghargai bahwa ada seorang istri melakukan hal-hal yang tidak sopan dengan perkataannya, dengan sikapnya, dan bahkan sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini
sangat menyakiti seorang istri, dan akhirnya ada perkumpulan IISH. IISH itu apa? Ikatan Istri Sakit Hati. Sehingga istri-istri yang sakit hati ini berkumpul. Kalau istri-istri yang sakit hati sudah berkumpul dengan sesama perempuan, yang dibicarakan apa? Kekecewaannya terhadap suami. Suaminya sendiri dijelek-jelekan, padahal yang dua itu sudah menjadi satu. Ketika seorang istri menjelekkan suaminya, maka berarti sedang menjelekkan dirinya sendiri. Tetapi terkadang yang salah juga dari suami, tidak belajar untuk memperlakukan seorang istri dengan sopan. Coba sopan, tetap dihargai seorang istri, diajak bicara, diajak berkomunikasi, diajak pertimbangan, dan kalau menyampaikan sesuatu dengan perkataan juga sopan, ketika mengingatkan istrinya juga sopan, tidak harus dengan bentakan, tidak harus dengan pukulan. Maka saya yakin seorang istri bisa mengasihi suaminya karena kesopanan yang dilakukan oleh suaminya. Kalau hubungan suami istri ini tidak baik, maka hal itu juga akan menghambat berkat Tuhan. Dan bahkan di dalam 1 Petrus tadi bahwa supaya doamu jangan terhalang. Yang artinya bahwa ketika hubungan suami istri ini tidak baik, ketika seorang suami juga tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap istrinya, maka kata firman Allah itu akan menghambat berkat Tuhan. Tetapi ketika hubungan itu baik, seorang suami bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar, maka doanya tidak terhalang. Yang berarti bahwa berkat-berkat Tuhan itu tetap dicurahkan. Maka di masa sulit ini yang kita perlukan adalah membangun keluarga yang kuat. Jangan membangun keluarga yang rapuh, dan jangan biarkan keluarga kita di dalam kerapuhan. Tetapi bangunlah keluarga yang kuat, sehingga kesulitan itu tidak menghancurkan keluarga kita. Dan di dalam Mazmur, saya coba bacakan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya hanya ingin bacakan saja untuk mengakhiri renungan saya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita hidup rukun dan menikmati berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita syukuri firman Tuhan hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian berkat kemuliaan. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka Tuhan itulah yang akan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Glory Yesus.
untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Mereka boleh menjadi penolong yang baik, dan bahkan mereka boleh melakukan firman-Mu, dan keluarga mereka boleh semakin kuat dalam Tuhan. Demikian juga pria-pria yang hadir, suami-suami yang hadir, kiranya Engkau sudah berbicara, dan yang firman-Mu sudah berbicara secara pribadi, memampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga pria-pria mengambil bagian untuk membangun keluarga yang kuat di dalam Engkau. Sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi saat ini, maka keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan bahkan kami boleh menyatakan keagungan-Mu, kebesaran-Mu di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan maupun persepuluhan kami, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati kami, yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah menyelesaikan untuk acara ibadah kami, dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami, sehingga kami pulang dengan berkat yang baru, kami pulang dengan sukacita yang baru, kami sampai rumah kami dengan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup di kamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam